Viral aksi 212, seorang perempuan jilbab pink teriak seperti kesurupan dan si kakek tua. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mazhab 212 tidak mendapatkan izin berdemo, tapi tetap saja mereka melakukannya. Namun netizen yang memantau dari jauh pun tiba-tiba punya ide bahwa bagaimana kalau tanggal 2 Desember diperingati Hari Ahok. Sontak ramai tagar Hari Ahok Nasional. Terakhir saya pantau pada saat menuliskan ini adalah sebanyak 8.305 tweets, sementara tagar Reuni 212 hanya 5.601 tweets. Aksi yang dilakukan Mazhab 212 itu pun banyak direkam video dan rata-rata agak konyol kalau bisa dibilang begitu. Mulai dari seorang perempuan berjilbab pink yang teriak-teriak seperti korlap demo. Dalam aturan fikih, suara perempuan yang lantang begitu malah bisa dinilai sebagai aurat dan bisa menimbulkan fitnah. Adakah penonton pria dari kalangan mereka yang jika melihatnya nafsunya tersentil? Sebagian besar mazhab Islam sepakat kalau perempuan itu suaranya harus dijaga. Tapi bagi 212, apa saja yang berlaku di dalam ajaran Islam baginya bisa dilanggar. Bukankah dulu Neno pernah mengancam Tuhan kalau Prabowo kalah pada Pilpres 2019? Neno mengancam tidak akan ada lagi yang menyembah Tuhan jika mereka tidak dimenangkan kan? Dan mereka kalah, tapi tetap saja urat malunya sudah hilang dan pura-pura lupa kalau itu pernah dilakukannya. Sebenarnya Neno dan kelompoknya dalam mazhab 212 ini bukan lupa, tapi mereka adalah penganut mazhab yang mabuk. Iya, mabuk agama. Jadi jangan heran kalau bicara agama tapi kelakuan tidak beragama. Karena orang mabuk begitu, mulutnya bisa melantunkan ayat-ayat, tapi perbuatannya penuh mabuk dunia. Budek, tuli dan ngeyel. Sama halnya dengan perempuan berjilbab pink yang sudah viral videonya itu. Teriak-teriak kayak yang paling benar saja di dunia ini. Perempuan berjilbab pink itu dan kelompoknya merasa sudah memperjuangkan Islam, padahal justru membuat tercoreng agama ini. Bagi yang Islamofobia akan beranggapan, oh beginikah yang diajarkan Islam? Demo dengan wajah tampak goblok gitu, tapi merasa sedang berjuang, aslinya cuma menampilkan kebodohan, memperjuangkan kebodohannya. Adeh. Apa yang ditampilkan oleh perempuan berjilbab pink itu meski tidak melihat secara fikih, melihat kelakuannya tidaklah heroik, mengumbar suaranya seperti orang kesurupan, atau seperti orang yang sudah kebelet minta dinikahi secepatnya, atau seperti seorang jomblo yang sudah lama tidak pernah lagi merasakan bercinta. Maka dengan cara seperti itu, si perempuan itu mencoba melepaskan rasa frustasinya, mencoba melegakan perasaannya dengan teriakan. Jadi aksi-aksi seperti itu sebenarnya berangkat dari masalah pribadi, bukan karena gira atau semangat kesadaran memperjuangkan membela keadilan di jalan Tuhan. Hal itu sama halnya dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus terorisme. Rata-rata mereka punya masalah pribadi atau psikologi. Lalu karena tidak menemukan tempat curhat yang tepat, maka terjerumus ke tempat pengajian yang salah. Akhirnya mau saja jadi bom bunuh diri. Mereka ini dimanfaatkan oleh orang-orang licik yang paham psikologi massa atau yang paham agama dan keadaan jiwa manusia. Sungguh kejam dan sadis. Umat Islam memang jumlahnya sangat banyak, tapi sayangnya mereka punya banyak masalah. Maka tema persatuan yang sering dibahas dari satu forum ke forum lain atau dari satu seminar ke seminar lain belumlah benar-benar bisa bersatu. Belum lagi di masa Orde Baru yang lihai mengkondisikan umat Islam sehingga memunculkan MUI yang lebih banyak merugikan umat daripada menciptakan manfaat. Jarang sekali MUI memberdayakan umat Islam di Indonesia kecuali mengeluarkan label halal yang berroyalti atau menjadi nilai marketing, bukan nilai ketakwaan, karena kalau sudah fulus bermain, jangan harap ketakwaan begitu maksimal. Tidak hanya perempuan berjilbab pink direkam dalam aksi itu, tapi ada juga seorang kakek yang dimanfaatkan dalam aksi 212 ini. Skenario mereka ini benar-benar cerdik. Kakek yang sudah sangat tua dan ompong giginya sedang memegang gadget berwarna keemasan untuk merekam dirinya, seperti sedang mengamati para peserta aksi yang konyol itu. Lalu, bagian yang merekam menambahkan suara tangisan histeris agar tampak benar-benar penuh heroik dan penuh rasa iba. Sungguh skenario licik. Lalu datanglah orang-orang mencium tangan si kakek sebagai tanda penghormatan tertinggi. Orang-orang cerdas akan bertanya dan mengamati apa sih yang mereka perjuangkan. Begitukah caranya berjuang yang justru menistakan dirinya? Sedangkali itu cara memahami perjuangan menegakkan panji-panji syariat Islam. Mereka sedang berjuang atau membuat kerusakan ataukah mengganggu orang lain yang sedang beraktivitas? Apakah setelah beraksi atau berdemo itu lantas semua umat Islam di Indonesia ini jadi ikutan juga mazhab 212? Lalu semua urusan selesai? Aksi 212 muncul bukan karena ingin memperbaiki umat ini, tapi 212 lahir hanya karena seorang Ahok. Iya,
Mereka menyerang Ahok dengan massa yang begitu banyak. Ahok dengan seorang diri gentle menghadapi persidangan, dan rupanya mereka tidak mau berhenti di situ karena target mereka sebenarnya adalah Jokowi. Atau 212 ini adalah rekayasa oknum elit politik dalam upayanya menguasai kekayaan negeri ini. Maka tidak heran kalau yang ikut demo Ahok itu ada lebih satu orang koruptor, kan? Umat Islam dengan berbagai masalah yang dihadapinya bukannya menggali makna-makna Quran dan kitab-kitab keilmuan yang bisa memacu nalar, tapi mereka memelihara rasa baper. Persoalan-persoalan yang mereka alami di bawah baper akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Dan kaum elit agamawan yang ada di antara mereka tidak peduli dengan keadaan ini, justru malah memelihara psikologi sakit itu agar bisa dengan mudah dikuasainya demi kebutuhan politik kekuasaan duniawi. Para agamawan yang memanfaatkan umat yang bodoh dari 212 ini hanya sibuk mengumpulkan fulus dan popularitas. Tidak heran kalau seorang somat bisa viral. Lalu kalau sudah viral, beda jauh apa yang diomongkan dengan perbuatannya. Dan jangan tanya juga junjungan mereka yang kini sudah di dalam penjara. Lebih gawat lagi, tapi itulah, bisa jadi bukan hanya umat yang psikologinya sakit, tapi bisa jadi para kaum agamawan pendukung mazhab 212. Inilah juga sebenarnya bermasalah psikologinya, tapi karena pengetahuannya agak begitu luas, melayang-layang kemana-mana, sehingga merasa baik-baik saja atau bahkan merasa paling suci dan paling berulama. Maka tidak heran mazhab 212 adalah mazhab kekacauan, mazhabnya dibentuk untuk mengacaukan negeri ini. Begitulah kura-kura. Menolak bubar, detik-detik masa reuni 212 ancam polisi hukuman akhirat, ditulis oleh Jaya Wijaya dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menurut laporan di lapangan, reuni 212 yang memang tidak mendapat izin dari kepolisian tetap didatangi peserta. Hal itu pasti sudah diprediksi polisi karena larangan saja tidak akan membuat mereka yang ngeyel tidak datang. Di samping itu ada beberapa peserta aksi yang memang tidak tahu kalau aksi tersebut tidak ada izin. Salah seorang peserta aksi, Ade, mengaku bingung melihat lokasi yang dibatasi kawat berduri. Dia mengatakan sebelumnya belum mengetahui terkait acara 212 yang tidak mendapatkan izin kepolisian. Ini saya mau ke acara ini bareng teman saya. Tadi mau ke sana, tapi ternyata diblokir, gak boleh ke sini. Gak tahu, taunya aksi damai. Saya juga baru tahu ini mendadak, katanya sudah izin ke Polda, ke Polri juga, kata dia. Demikianlah keluhan seorang peserta reuni 212 yang kena prank koordinator lapangan. Polisi memasang kawat berduri agar peserta reuni 212 tidak masuk ke kawasan Monas dan Patung Kuda. Penulis setuju dengan polisi karena takutnya nanti patung kuda tersebut disembah oleh umat baliho. Mengingat baliho bibip sudah dibuang ke tong sampah oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Penulis kasihan kepada masa aksi 212 karena pohon-pohon di Monas kan sudah ditebang atas perintah God benar. Nanti mereka tidak bisa pipis di belakang pohon lagi. Hingga sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat, masa reuni 212 masih berada di sekitar Jalan MH Tamrin. Masa reuni 212 ada yang membawa spanduk bertuliskan Reuni Akbar Mujahid dan Mujahidah 2 Desember 2021, Komando IBHRS. Walaupun spanduk yang dibawa bertuliskan Komando IBHRS, tapi tetap tidak mungkin kalau Bibip ada di sana. Inilah sakitnya Bibip, walaupun lagi di penjara dia masih bisa memberikan komando. Kalau dilihat di berita, penulis belum melihat para dedengkot hadir ke aksi tersebut. Kemungkinan mereka sedang cek ombak bagaimana antusiasme umat ke acara tersebut. Yang menarik adalah tulisan di dalam spanduk, yaitu Reuni Akbar Mujahid dan Mujahidah 2 Desember 2021. Mujahid dan Mujahidah adalah kata yang berhubungan dengan umat Islam. Tapi anehnya salah satu peserta mengatakan kalau non-muslim pun boleh hadir ke acara tersebut. Perjuangan kita damai, reuni ketemu saudara sesama muslim, bahkan lintas agama boleh. Lintas agama boleh kok, aksi super damai pak. Sejak kapan non-muslim menjadi bagian dari Mujahid dan Mujahidah sehingga hadir di acara para mujahid tersebut? Ini membuktikan kalau aksi ini tidak jelas arah dan tujuannya mau dibawa kemana. Kalau dalam pacaran, hubungan yang tidak jelas ini biasanya berakhir dengan ghosting. Ya, para peserta aksi di ghosting oleh para bedengkot yang entah ngumpet di mana. Kita tunggu saja, siapa tahu ada yang muncul. Karena aksi ini tidak dapat izin, lalu tujuan aksi tidak jelas, akhirnya membuat kepolisian berusaha membubarkan aksi ini. Selain untuk mentaati aturan dan mencegah kerumunan yang bisa mengakibatkan penyebaran COVID, penulis rasa polisi juga kasihan dengan peserta aksi, seperti ayam yang kehilangan induk, seperti rusa yang merindukan air.
Polisi juga berkewajiban menjaga umat agar tidak melakukan aksi musyrik. Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Nanti kalau peserta masuk ke area patung kuda, lalu kudanya disembah seperti baliho bibip, kan musyrik. Hehehe. Tapi niat baik polisi tidak dipahami oleh para peserta aksi. Alih-alih berterima kasih kepada polisi, para peserta aksi malah marah dan mengancam polisi. Karena tidak punya kekuatan, mengingat bosnya ada di bui, maka akhirat adalah jurus pamungkas mereka. Polisi lalu disemprot dengan kalimat berikut. Jangan sampai akhirat ya, di dunia aja kamu pasti kena hukum, jahat banget katanya. Jujur, penulis kasihan sih melihat mereka, miris banget rasanya masyarakat dibodohi oleh oknum politisi yang sebenarnya sudah terpojok bahkan kalah. Para peserta 212 yang murni membela agama, sekarang banyak yang sudah sadar, hanya dimanfaatkan beberapa pihak. Lalu Ahok yang jadi target sekarang sudah bebas, punya istri baru, bahkan menjadi komisaris Pertamina dengan gaji fantastis. Sedangkan di lain pihak, Bibip yang berusaha diangkat namanya pada awal-awal aksi 212 sekarang sudah masuk bui. FPI, organisasi besutannya, bahkan sudah bubar dan jadi tidak laku ketika berganti nama. Di tengah kekalahan seperti ini, para peserta aksi seperti melakukan aksi mengenang kekalahan mereka. Kesedihan ini tidak tertahankan lagi, ditambah polisi yang mau membubarkan mereka. Akhirnya akhirat satu-satunya harapan bahwa aksi mereka adalah aksi yang berjalan di atas kebenaran. Tidak terbayang rasanya ketika mereka mati lalu bertemu malaikat di akhirat. Mereka ditanya sudah berjuang apa di dunia. Mereka jawab aksi 212. Malaikat tersebut lalu memberitahu kalau aksi itu hanyalah aksi untuk membela segelintir oknum politisi jahat atas nama agama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.